di dalam kitab Tawarikh, kitab Tawarikh pasal 28. First Chronicle chapter 28, Tawarikh pasal 28, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan di dalam ayat ini, tetapi Allah telah berfirman kepadaku. Allah pada saat itu berfirman kepada Daud. Ya, dikatakan, tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan, Allah Israel memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puaku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ayat yang kelima dikatakan, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku, pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Di sini kita boleh melihat ada orang yang Tuhan tidak izinkan untuk membangun, ada orang yang Tuhan izinkan untuk membangun akan rumah Tuhan. Maka dari itu, setiap daripada kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memilih akan setiap daripada saudara, Tuhan memilih akan generasi ini untuk membangun akan rumah Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu mengucap syukur. Kita tidak sekedar untuk menjadi jemaat, kita tidak sekedar untuk menjadi orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang mempunyai akan tujuan, yang mana tujuan Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan boleh memakai akan kehidupan kita, memakai akan setiap kehidupan kita untuk menyatakan akan rencana Tuhan, menyatakan di mana Tuhan ingin membangun akan rumahnya di Houston ini. Ada amin saudara. Di dalam kelompok daripada orang-orang Indonesia, Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin membangun akan rumahnya. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita boleh mengucap syukur. Tidak semua orang Tuhan memberikan kesempatan. Mungkin saudara memikirkan, mungkin saudara merenungkan, mungkin saudara berkeinginan. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak akan dapat membangunnya. Ada amin. Dan maka dari itu biarlah kita boleh mengucap syukur. Setiap daripada kita, dari generasi yang lama pun, tadi maka dari itu saya katakan, ya Pak Jeffrey, Ibu Ratna ada di tempat ini. Saya mengucap syukur sekali, karena di dalam generasi kita yang lama pun sudah mempunyai sesuatu kerinduan untuk membangun akan rumah Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, di dalam hal kita membangun akan rumah Tuhan, bukan sekedar kita membangun, bukan sekedar karena kebutuhan kita saat ini, kita menginginkan dan membangunnya. Tetapi saya hari ini untuk mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita semua, kita tidak sekedar hanya membangun. Tetapi biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan membangun untuk generasi dan generasi dan generasi. Seringkali di dalam kehidupan seperti orang Israel. Orang Israel tidak menyadari pada saat mereka berada di tanah perjanjian. Mereka tidak mengetahui dan tidak menyadarin bahwa rumah yang mereka tinggalin bukan hasil kerja daripada tangan mereka. Segala buah-buahan, segala makanan yang mereka nikmati bukan hasil daripada kerja usaha mereka. Ada seseorang yang berjalan, yang faithful, ada yang bersama-sama dengan Musa pada saat itu. Generasi-generasi Joshua yang mana mengetahui
Joshua dan Kaleb mengetahui akan tanah perjanjian, sesuatu yang indah, sesuatu peperangan yang mereka harus lakukan. Banyak orang tidak menyadarin apa yang diterima adalah karena generasi yang lalu. Ada amin saudara. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita pun, jangan kita melupakan bahwa di mana Tuhan memakai kita, Tuhan memakai juga untuk generasi dan generasi dan generasi yang akan datang. Bukan hanya untuk kebutuhan kita saat ini. Ya, kita membutuhkan ruangan untuk Sunday School. Karena anak-anak banyak, kita membutuhkan akan ruangan. Tetapi saya percaya, lebih daripada itu Tuhan mempunyai sesuatu tujuan untuk kenapa kita membangun akan rumah Tuhan. Ada amin saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14, saya ingin menceritakan akan kisah daripada Yakub. Yakub sebenarnya ada di dalam kitab apa saudara? Kitab Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru pun, di dalam pasal yang keempat ini, kita akan membaca bersama-sama di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14. Dikatakan, di sini cerita daripada Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Tetapi kita ingin belajar daripada apa yang dikerjakan oleh Yakub. Di sini kita membacanya di dalam ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia, yaitu Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ke-11, perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia tidak akan haus lagi, tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita boleh melihat akan kisah daripada Yakub. Yakub pada saat itu, dia dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan Yakub dahulu, dikatakan tanah Sikar dekat yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sesuatu yang diperbuat oleh Yakub pada saat itu. Yakub menggali akan sumur. Dia membuat sesuatu sumur. Di mana untuk kebutuhan daripada siapa? Kebutuhan daripada ternaknya. Kebutuhan daripada keluarganya. Maka dari itu Yusuf menggali akan sumur. Sumur itu digali secara luar biasa. Sehingga kita boleh melihat selama 1700 tahun. Pada saat Yakub menggali akan sumur itu sampai Tuhan Yesus pada saat bersama dengan perempuan Samaria selama 1700 tahun. Sumur itu masih berguna. Dan bahkan dikatakan bahwa sumur itu diberikan kepada mereka.
Sumur itu diberikan kepada mereka, kepada generasi demi generasi. Di mana kita boleh melihat sesuatu yang dikerjakan Yakub adalah sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu tempat yang mana tetap ada selamanya. Sesuatu yang luar biasa. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di situ ada sumur Yakub. Pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perjalanan ke Galilea, di situ dikatakan di situ ada sumur Yakub. Berarti pada saat itu Yesus pun melihat akan sumur daripada Yakub. Nama Yakub disebutkan kembali di dalam kitab Perjanjian Baru. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita boleh membangun akan rumah Tuhan, membangun apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga dipakai Tuhan untuk membangun akan rumah tangga saudara. Biarlah rumah tangga saudara adalah rumah tangga yang dibangun di mana untuk generasi demi generasi, bukan hanya untuk kepuasan diri saudara. Ada amin saudara. Sesuatu yang saudara dirikan, biarlah sesuatu kehidupan yang mana untuk selama-lamanya. Nama saudara pun nama yang dipakai Tuhan untuk selama-lamanya. Saya rindu nama Pranoto akan terjadi terus-menerus menjadi sesuatu generasi yang indah. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita pun, gereja AFGF boleh kita dirikan. Biarlah sesuatu bangunan di mana boleh memberkati akan generasi demi generasi. Di situ kita boleh melihat bahwa nama Yakub pun boleh disebutkan. 1700 tahun, bayangkan saudara. Bahkan sampai saat ini, saya belum pernah ke Israel. Sampai saat ini pun orang masih mengatakan masih ada sumur Yakub. Kalau saat ini pun masih ada sumur Yakub, berarti sudah berapa tahun saudara? Lebih daripada 4.000 tahun. Lebih daripada 4.000 tahun sumur itu masih ada. Dan kita sesuatu yang luar biasa. 1700 tahun sumur itu masih menghasilkan akan air. Sesuatu di mana boleh di dalam kehidupan kita boleh melihat bahwa Yakub membangun sesuatu yang selamanya masih ada. Kita boleh melihat di dalam visi kita yang ke-9 yaitu House of Excellence. Saya percaya kenapa sumur itu masih ada karena membangunnya dengan ekselensi. Ada amin saudara. Membangunnya dengan secara luar biasa. Yakub tidak asal-asalan mencari akan air. Saudara, di sini ada orang-orang yang ahli geologi. Orang yang ingin menggali akan sumur, akan minyak. Mereka tidak akan sekedar menggali di tempat yang mana aja mereka menggali. Mereka menggali dengan tempat yang benar-benar tepat. Ada amin saudara. Oleh sebab itu 1700 tahun air itu masih keluar dari sumur Yakub. Air itu masih keluar. Sesuatu penelitian yang luar biasa yang Yakub lakukan. Alkitab tidak mengatakan, tetapi kejadian history ini kita boleh melihatnya bahwa sesuatu ekselensi yang dibangun, yang didirikan oleh Yakub, di mana dia mencari akan air, mencari akan tempat di mana ada air. Dia membangunnya tidak asal-asalan menggali 5 meter cukup. Tetapi saya percaya dikatakan sumur ini sangat dalam, perempuan Samaria katakan. Ada amin saudara. Sesuatu pekerjaan yang mana tidak hanya sekedar pekerjaan yang biasa. Tetapi pekerjaan yang mana kalau saya boleh bayangkan bahwa Yakub dengan peralatan yang sederhana. Tetapi menggali sumur yang dalam. Untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu nama Yakub boleh dikenang. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang saudara gali. Mungkin saudara menggali akan studi saudara. Saudara tidak hanya asal-asalan menggali studi saudara. Ada amin. Saudara menggali untuk mendirikan akan rumah tangga saudara. Tidak hanya asal-asalan. Ada sesuatu excellence. Ada spirit of excellency harus ada di dalam kehidupan kita. Kita boleh membangunnya. Ada amin saudara. Kita boleh membangunnya dengan sesuatu yang kita boleh katakan. Kalau ada satu lagu yang mengatakan, ku berikan Tuhan yang apa saudara? Yang asal-asalan, yang terbaik
untuk kerajaan-Mu. Ada amin, saudara. Kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik. Saya percaya apa yang ada di dalam kehidupan kita hari ini, apa yang kita akan lihat, bahwa dari generasi yang lalu kita sudah berusaha membawa spirit excellency ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana gereja ini, saya mengucap syukur dengan bendahara-bendahara kita, sampai 1 penny pun mereka hitung. Karena ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana yang dipertanggungjawab, setiap pemberian yang dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, di mana kita bisa untuk memberikan yang terbaik. Bahkan kerinduan saya, hal ini pun akan terjadi dari generasi kepada generasi kepada generasi. Tuhan tidak hanya untuk memberkati akan kehidupan kita untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan ingin memberkatin kita. Bahkan firman Tuhan katakan sampai anak cucu kita. Saya secara bergurau bersama dengan Pak Simon dan Budi pada saat itu di dalam meeting. Kalau Pak Simon sebagai ketua pembangunan building ini, Budi sebagai salah satu panitia pembangunan untuk next building di sebelah. Saya merindukan nanti keturunannya, yaitu Semi, bisa membangun another building. Ya, kita nggak pernah tahu. Tetapi kerinduan saya, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah generasi ke generasi ke generasi. Ada amin, saudara. Biarlah hal ini boleh selalu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yakub pada saat itu, kita boleh melihat bahwa sumur itu masih ada. Sumur itu masih ada. Orang masih mengetahui, mengenal akan namanya. Namanya masih dikenal orang. Ini yang setiap daripada kita rindukan. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7, dikatakan datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sumur Yakub mengeluarkan air yang mana terus menerus, yang mana tidak berhenti menjadi menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita, kita tidak hanya sekedar membangun akan building, tetapi building yang dapat memberikan berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara. Kita tidak hanya sekedar membangun bangunan. Saya katakan beberapa saat yang lalu di dalam khotbah saya menunjukkan gereja yang begitu indah, yang dibangun lebih daripada 100 tahun, dibangun di Quito, Ekuador. Lebih daripada 100 tahun sampai saat ini belum selesai, saudara. Indah, indah. Tetapi saudara masuk, saudara bisa lihat tempat kursinya hampir tidak ada, saudara. Hampir tidak ada. Tuhan tidak membangun akan sesuatu gedung begitu yang indah hanya untuk tontonan setiap orang yang masuk membayar $1. Saya masuk ke building itu membayar $1. Membangun melihat akan gedung gereja. Ya. Yang luar biasa indah. Tetapi hanya untuk turis $1. Tuhan tidak demikian. Tuhan membangun akan rumahnya untuk menjadi berkat. Ada amin. Di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk setiap daripada kita membangun akan sesuatu rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan yang boleh menjadi berkat. Ya, yang mana terus menerus menjadi berkat. Menjadi akan saluran berkat. Di mana kita boleh melihat bahwa kita boleh selalu bersuka cita karena apa yang kita kerjakan dapat memberkati akan banyak orang. Untuk memberkati di mana keselamatan demi keselamatan boleh terjadi. Memberkati di mana kita boleh melihat ada orang-orang yang boleh diubahkan oleh Tuhan.
Kita boleh melihat bahwa di mana setiap yang datang boleh menikmati akan kebaikan daripada Tuhan. Menikmati akan berkat Tuhan sebagaimana Tuhan memberikan berkat bagi kita. Tuhan memberkatin kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudara. Bukan untuk milik kita sendiri, tetapi kita boleh memberkati akan banyak orang oleh pekerjaan tangan kita, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan akan semuanya ini. Ada amin saudara. Tentunya saudara juga boleh bangga. Kalau saudara melihat, saudara lihat dong kanan kiri saudara. Orang seperti dia bisa membangun juga loh ya akan rumah Tuhan. Setiap daripada kita, satu dengan yang lain. Mungkin saudara bisa terheran-heran. Ya, Tuhan mengizinkan generasi kita ya untuk membangun akan rumah Tuhan. Maka itu kita mengucap syukur. Mengucap syukur saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita dedikasikan gedung kita untuk terus-menerus menjadi berkat bagi generasi kepada generasi. Di situ sampai perempuan Samaria pun menerima akan berkat daripada Yakub. Orang Samaria adalah orang outsider kalau saya boleh katakan. Orang yang mana bukan kelompok daripada orang Yahudi pun menerima akan berkat daripada Yakub. Sesuatu yang Tuhan rindukan. Biarlah melalui kehidupan kita, semua orang di dunia ini menerima berkat daripada Tuhan. Ada amin saudara. Berkat itu bukan hanya untuk kehidupan kita saja, tetapi berkat untuk banyak orang. Yang ketiga yang saya ingin bagikan melalui ayat ini, di mana yang ketiga yaitu di dalam ayat yang ke-6 kita bisa membacanya, bahwa di situ dikatakan Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Yesus letih dan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Yesus, ya kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus bayangkan saudara, Yesus duduk di pinggir sumur karena letih. Dan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, berikanlah aku minum. Sesuatu di mana apa yang diperbuat oleh Yakub, yang dia tidak pernah realize sebelumnya, membuat kenikmatan, kenyamanan, dan sukacita bagi Tuhan. Ada amin. Tuhan sendiri boleh diberkati. Tuhan sendiri boleh diberkati oleh pekerjaan daripada tangan Yakub. Sesuatu di mana apa yang kita boleh perbuat adalah sesuatu yang mana boleh menyukakan akan hati daripada Tuhan. Sesuatu kerinduan daripada kita, bukan untuk menyukakan akan hati kita, bukan untuk kebesaran kita, tetapi boleh menyukakan akan hati daripada Tuhan. Ada amin. Di mana sesuatu kenikmatan daripada Tuhan. Kalau kita boleh melihat bahwa sumur itu menjadi pulpit bagi Tuhan Yesus. Sumur itu menjadi pulpit di mana Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria, mengabarkan akan Injil, mengabarkan akan kasih Tuhan, mengabarkan siapa dia sebagai Mesias. Yesus pada saat itu diberkati oleh pekerjaan tangan daripada Yakub, di mana melalui sumur Yakub Yesus dapat menyampaikan siapa dia, menyampaikan akan kemuliaannya, menyampaikan di dalam kehidupan kita sesuatu yang luar biasa. Kalau kita, rumah tangga kita, orang melihat nama Yesus dipermuliakan, bukan nama saudara dipermuliakan, tetapi nama Yesus dipermuliakan. Ada amin. Di dalam kehidupan kita, di dalam studi saudara, sangat indah kalau Tuhan, manusia boleh melihat
kemuliaan Tuhan didirikan, ditinggikan melalui kehidupan kita. Sangat disayangkan kalau di dalam kehidupan kita justru bukan Tuhan dimuliakan, tapi Tuhan dipermalukan. Ada amin. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat akan hal ini. Nama Yesus boleh dipermuliakan, menjadi sukacita bagi Tuhan Yesus. Dan kenikmatan Tuhan Yesus ada di tempat itu. Sesuatu yang luar biasa di dalam waktu yang begitu lama. Bahkan kita boleh melihat di dalam waktu 1700 tahun. Tempat itu masih dapat memuliakan akan Tuhan. Memuliakan akan Tuhan, masih dipakai secara luar biasa. Ya, biarlah ini menjadi doa daripada kita semua. Doa daripada kita semuanya. Apa yang kita boleh dirikan, apa yang kita boleh bangun, semuanya ini untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Bahkan saya boleh katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun, di situ boleh menjadi tempat di mana menjadi pulpit, menjadi mimbar bagi Tuhan, di mana Tuhan sendiri boleh bekerja melalui kehidupan gerejanya, melalui kehidupan kita semuanya, boleh menyampaikan akan kabar baik, menyampaikan akan kabar sukacita, menyampaikan akan kebesaran daripada Tuhan. Inilah yang saya benar-benar rindukan di dalam kehidupan kita semua. Di dalam kehidupan setiap daripada kita, di dalam kita membangun apapun juga, ada sesuatu excellency. Di dalam kita membangun, kita boleh menjadi berkat setiap saat. Menjadi berkat bagi banyak orang dan juga boleh menyukakan akan hati daripada Tuhan. Ada amin saudara. Ada sesuatu spirit excellency, ada sesuatu di mana kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga nama Yesus boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan bekerja untuk gereja di tempat ini melalui apa yang Tuhan berikan. Ya, biarlah Tuhan memakai akan kehidupan kita semua, memakai akan kehidupan gereja di tempat ini. Sebentar kita akan mengadakan groundbreaking, maka dari itu biarlah seluruh jemaat boleh dukung di dalam doa, ikut mendoakan. Kita dedikasikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri boleh memakai akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Bukan hanya untuk generasi kita, tetapi untuk generasi demi generasi, demi generasi. Ada amin. Kita gak pernah tahu saudara, kita gak pernah tahu. Mungkin teman-teman kita yang sudah kembali ke Indonesia, mereka punya anak, mereka anaknya study di United States, bekerja di United States, mereka akan kembali menikmati akan berkat Tuhan. Ada amin saudara. Mungkin cucu mereka pun, ya, mereka yang sudah berada di mana-mana, ya, mereka juga someday akan melihat bahwa sumur Yakub, AFGF Houston tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita dedikasikan untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan daripada Tuhan. Kita akan doa bersama-sama untuk perjamuan kudus hari ini.